Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk siswa-siswa yang hadir pada pagi hari ini dalam pembelajaran live Zoom. Nah, semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan dapat dan cita-cita yang kalian inginkan dapat tercapai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas materi tentang seni tari. Nah, terlihat slide-nya, Nak? Nah, materi pagi hari ini yaitu konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Nah, dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Memahami dan merangkai gerak tari. Nah, sebelumnya pada materi semester 1 kemarin kita sudah membahas mengenai tari kreasi, tari tradisi. Nah, saya mau tanya dulu, apa sih tari kreasi itu? Yuk, yang mau jawab silakan sebut nama dan kelasnya. Apa sih tari kreasi itu? Materi yang lalu-lalu loh, Nak. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Saya, Mem. Siapa namanya? Adelia Deska Febriani, Mem. Kelas 10 Einstein. 10 Einstein. Iya, Mem. Adelia 10 Einstein. Apa itu Adelia tari kreasi? Tari kreasi itu tarian daerah yang diinovasikan, yang dikembangkan gitu biar mengikuti zamannya gitu, Mem. Iya, yang sudah mengalami perkembangan, namun tidak menghilangkan nilai tradisinya. Berikutnya, nah kita akan membahas tentang konsep karya tari kreasi. Ya, konsep. Nah, perhatikan ya. Nah, karya tari itu merupakan sebuah produk dari masyarakat. Nah, dalam karya tari akan tercermin budaya masyarakat penyangganya. Nah, karya tari kreasi tercipta oleh para seniman dengan stimulus lingkungan dan sekitarnya, sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerak alami. Selanjutnya diolah atau digayakan dengan menjadi sebuah tari dengan konsep. Nah, jadi gerak-gerak tari bisa kita dapatkan dari mana? Dari lingkungan boleh, dari pohon-pohon boleh, dari mana lagi? Binatang boleh, dari pekerjaan boleh. Nah, katanya, nah ini dia. Gerak tari dapat kita dapatkan dari meniru perilaku alam, manusia, binatang. Lalu dari mana lagi? Perwujudan tokoh cerita. Lalu dari mana lagi? Dari bisa kita sesuaikan dengan lagu atau guru. Nah, jadi inilah yang bisa sumber-sumber yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan gerak-gerak dalam tari. Nah, kita bicara tentang konsep gerak tari. Nah, di mana sudah terlihat
pada pembelajaran semester lalu dengan konsep gerak tari petani, gerak tari nelayan, situ sudah tergambar dari gerakannya. Ada gerakan yang menanam, lalu menjala ikan. Nah, dari gerakan-gerakannya itu juga bisa kita juga bisa tahu bahwasannya temanya adalah misalnya menanam, temanya adalah tari petani dan lain sebagainya. Paham ya? Ya, Mem. Nah, misalnya kita mengambil gerakan menanam. Bukan semata-mata mentah-mentah gerakan menanam itu. Nah, dari gerakan menanam itu kita olah lagi lah gerakannya itu. Bisa kita tambah memperindahnya, atau disebut stilisasi, atau stilatif, atau bisa juga merombak habis gerakannya. Nah, disebut distorsi. Nah, jadi proses pengolahan inilah setelah diolah baru disusun menjadi rangkaian gerak tari. Jadi gerak-gerak itu diolah terlebih dahulu, baru disusun dalam gerak tari. Nah, memperindah disebut stilisasi dan merombak gerak disebut dengan distorsi atau distortif. Berikutnya, nah, teknik berkarya tari kreasi. Kita tahu bahwasannya media berkarya tari yaitu tubuh kita sendiri. Nah, jadi kita tahu di dalam tubuh kita itu terbagi pada pembelajaran sebelumnya loh, terbagi atas, tengah, bawah, atau kepala, apa lagi, torso atau badan, dan apa lagi, kaki. Tangan termasuk ke badan, tangan, kaki. Oke, teknik berkarya tari kreasi kita perhatikan dengan, nah, pertamanya teknik kepala. Nah, contohnya adalah gerak kepala menunduk, lalu gerakan dan bayangkan kamu membuat angka 8 dengan kepalamu. Lakukan 8, bayangkan buat angka 8 dari kepala. Nah, inilah merupakan teknik gerakan kepala. Nah, berikutnya adalah teknik gerak badan. Nah, teknik gerak badan apa, Bu? Nah, misalnya badan tegak menghadap ke depan dan dapat digerakkan diputar ke kiri dan ke kanan. Nah, apabila diputar ke kanan, badan menjadi serong kanan. Apabila ke kiri, badan menjadi serong kiri. Nah, gerak badan juga dapat dilakukan ke atas, ke bawah. Nah, hampir setiap hari. Nah, jadi inilah tentang teknik gerak badan. Badannya yang bergerak ya. Lalu ada namanya gerakan tangan. Nah, contohnya adalah gerakan lonteng kembar. Itu dari Sunda. Nah, tumpang tali itu juga dari Sunda. Berikutnya adalah teknik gerak kaki. Nah, banyak sekali contoh-contoh gerakan kaki nih. Ini salah satunya, ada adak-adak itu dari Sunda, tanjak dari Jawa. Nah, ada ingki gigir itu dari Sunda. Nah, selanjutnya adalah prosedur merangkai gerak tari. Ada yang ingat, ada yang tahu apa sih prosedur merangkai gerak tari? Apa aja yang harus dilakukan untuk membuat sebuah tari? Ada yang ingat, Nak? Apa aja? Gimana sih cara merangkai gerak tari? Nah, merangkai gerak tari itu mengalami beberapa proses, yaitu
Eksplorasi. Iya, yang pertama adalah eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Apa itu eksplorasi, Nak? Eksplorasi. Nah, yaitu penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Nah, penjelajahan gerak disinilah kita mulai mencari gerak. Misalnya, contoh saya mau membuat gerakan baru. Saya melakukan teknik dengan pertama saya gerakkan tangan, terus kemana ya enaknya? Oh, ke sana enaknya. Nah, inilah yang kemungkinan inilah adalah disebut dengan penjajakan gerak atau eksplorasi. Nah, di sini kita dipersilakan untuk berimajinasi, mau jadi burung dengan gerak yang bagaimana. Nah, disinilah di teknik eksplorasi. Paham ya? Teknik eksplorasi ya? Yes. Paham. Ya, ingat ya, eksplorasi berarti penjelajahan gerak atau penjajakan gerak atau mencari gerak dengan imajinasi kita yang berbeda-beda. Lalu, berikutnya ada namanya improvisasi. Apa itu improvisasi? Kok dipertunjukkan tuh sering tuh improv ya gitu. Apa sih improvisasi itu? Gerakan yang tiba-tiba muncul yang dikreasikan dari gerakan sebelumnya, Mem. Iya, improvisasi yaitu gerak yang spontanitas. Nah, gerak spontanitas yang mencoba mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Nah, dalam teknik improvisasi juga dikembangkan aspeknya. Kita juga kembangkan tenaganya, ruangnya, dan waktunya. Nah, inilah ketiga unsur inilah yang sangat diperlukan dalam sebuah gerakan. Berikutnya adalah namanya tahap evaluasi. Apa sih tahap evaluasi? Nah, tahap evaluasi itu yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Nah, di evaluasi inilah, oh ini gerakannya nggak cocok nih sama temanya. Nah, masa temanya menanam, gerakannya memburu, nggak cocok. Berarti di tahap evaluasi inilah disingkirkan gerakan-gerakan atau motif-motif gerak yang tidak sesuai. Nah, paham ya? Iya, Mem. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah komposisi. Nah, di tahap komposisi inilah mulai disusun. Nah, sampai akhir disusun. Mana sih gerakan pembukanya? Mana sih ketika adegannya ini gerakannya? Nah, juga disesuai dengan tema juga, ya. Jelas ya, Anak ya? Nah, sudah selesai pembelajaran kita pagi hari ini mengenai konsep, teknik, prosedur dalam berkarya tari kreasi. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian. Jangan lupa buka psikologinya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ini cuacanya lagi tidak baik. Jangan mandi hujan. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, Mem.